Negeriku bernama Indonesia. Ya, Indonesia. Negeri yang secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudera. Terletak pada garis tengah ekuator bumi Khatulistiwa. Negeri yang sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, negeri yang terkenal dengan keindahan dan kaya akan budaya, kaya akan sumber daya, dan kaya akan segalanya. Bahkan kebudayaannya sangatlah beragam, dari Sabang sampai Merauke. Yang pasti semuanya indah akan kekayaan alamnya. Butuh waktu yang cukup lama untuk mengelilingi sekaligus menikmati indahnya Indonesia. Karena luasnya yang cukup besar, terlebih lagi dengan setiap daerahnya yang mempunyai berbagai macam keunikan. Namun saat ini yang terlintas di benakku, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Benarkah Indonesia seperti halnya yang dibicarakan orang-orang perihal keindahannya? Saya rasa tidak. Pada kenyataannya, saat ini memang benar Indonesia sudah merdeka, tetapi hanya merdeka secara fisik, tidak merdeka secara keseluruhan. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan Indonesia masih terjajah secara rohani, dan saat ini masih banyak investor-investor asing yang menguasai ranah perdagangan di Indonesia. Sementara rakyat-rakyatnya masih banyak yang pontang-panting perihal pekerjaan. Wajah Indonesia saat ini tampak sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Pelaku korupsi tumbuh pesat seolah-olah menjadi tren yang sangat sayang untuk tidak diikuti, dimulai dari pejabat terendah sampai pada petinggi-petinggi negara yang seharusnya mereka menjadi fasilitator untuk kesejahteraan rakyat, tetapi malah sebaliknya. Ketidakadilan terjadi di mana-mana, hak-hak rakyat tidak terpenuhi, krisis moral dan kepercayaan merebak layaknya jamur yang tumbuh di musim penghujan. Pengangguran masih menjadi permasalahan klasik yang belum terselesaikan. Kemiskinan masih sebagai selimut berjuta-juta rakyat di Indonesia. Pendidikan masih menjadi sesuatu yang bernilai mahal harganya. Banjir dan bencana alam sebagai hasil dari buah tangan rakyat Indonesia sendiri. Namun, terlepas dari permasalahan-permasalahan yang sekarang lagi terjadi di Indonesia menyimpan banyak sekali keindahan dan keelokan alam yang luar biasa. Contohnya saja Taman Nasional Bunaken, Raja Ampat, Gunung Bromo, dan Pantai Kuta Bali yang keindahannya sudah mendunia. Indonesia beriklim tropis, memiliki curah hujan yang cukup, tanah yang subur, membuat Indonesia menjadi negara yang kaya raya akan sumber daya alam. Tak heran, kenapa saat itu Indonesia menjadi rebutan para penjajah. Kesuburan tanah Indonesia mengandung begitu banyak mineral. Hasil tambang semisal emas dan besi, gas, minyak bumi, dan lain sebagainya juga menjadi nilai plus negeri ini. Namun tak hanya itu, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam kekayaan keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Berbagai macam sayur, tumbuh-tumbuhan, rempah-rempahan, hewan, hasil tambang dan hasil bumi tidak ada di negeri lain, tetapi tumbuh subur di negeri tercinta kita ini. Wilayah Indonesia dipisahkan oleh samudra, laut, dan selat sehingga menyebabkan banyaknya keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, agama.
akan berbeda antara pulau yang satu dengan pulau lainnya. Saat ini, pulau di negeri Indonesia berjumlah 14.572 pulau dengan 742 bahasa dan 340 suku bangsa dan 300 etnik dan mempunyai 6 agama. Hal ini menunjukkan bahwa negeri kita ini merupakan negeri yang sangat kaya raya, baik itu dari sudut sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Satu jiwa, satu cinta, satu tujuan, Indonesiaku merdeka. Merdeka!